Pak Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Pak Budi, barangkali Bapak berkenan bercerita, Pak, pengalaman Bapak dulu waktu di MEP mungkin tahun berapa, dan kemudian ada hal-hal yang istimewa mungkin yang masih terkenang sampai sekarang. Silakan, Pak Budi. Saya masuk MEP itu tahun 2010 melalui kelas jauh Jakarta, Pak. Nah, pada waktu itu memang sudah lama berkecimpung di sebagai penilai publik untuk properti. Sudah waktunya untuk recharge keilmuan lagi, karena tidak ada ilmu yang sia-sia di dunia ini. Memahami lebih dalam lagi konsep-konsep bisnis, terutama ekonomi, makro, mikro, dan seterusnya, karena saya pribadi S1-nya adalah orang teknik, jadi perlu memahami ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya di ujungnya adalah kepingin mendalami penilaian bisnis ya. Itu konsep awal saya masuk di MEP pada waktu itu, Pak. Pak Budi sekarang kan menjadi Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ya, MAPI. Mungkin Pak Ya, Budi bisa cerita sedikit pengalaman Pak Budi sebagai Ketua Umum MAPI ini. kalau sebagai Ketua Umum MAPI, kami pola pikirnya harus lebih lebar lagi, memikirkan masyarakat yang lebih luas, karena kalau MAPI sebagai organisasi penilai itu juga harus memikirkan dan mempertimbangkan stakeholder, mulai dari pengguna laporan, regulator, kemudian universitas, kerjasama universitas dalam rangka untuk mencetak bibit-bibit penilai di masa yang akan datang, kemudian kolaborasi hasil riset, baik itu universitas di Jawa, luar Jawa, atau bahkan universitas di luar negeri yang memang mereka punya kekhususan. Di Indonesia ini kan baru UGM yang memulai. Baik. Pak Budi, dengan pengalaman Pak Budi yang sudah sangat panjang gitu ya, sebagai praktisi, sebagai Ketua Umum MAPI, barangkali ada pesan-pesan khusus yang dapat Bapak sampaikan gitu ya kepada para mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di MEP. Pesan kami kepada para mahasiswa-mahasiswa baru, terutama juga yang baru mengenal penilaian, kembangkan terus rasa curiosity, penasaran, bahwa ilmu itu terus berkembang. Mungkin 20 atau 30 tahun lagi Anda semua akan menggantikan kita-kita yang ada sekarang ini. Maka selalu bersemangat. Penilaian itu tidak sekedar menampilkan angka-angka matematis, tetapi ini adalah sumbangan kita kepada kemajuan ekonomi bangsa dan negara, terutama kalau dilihat dari data-data bahwa penilai di Indonesia ini angkanya sampai menyumbangkan 12.000 triliun opini nilai. Itu sama dengan neraca negara pada saat ini, 14.000 triliun, hampir mendekati ya. Jadi jangan khawatir bahwa profesi penilai ini di masa yang akan datang akan terus tumbuh dan dibutuhkan bagi banyak sektor, baik sektor keuangan maupun non keuangan. Itu kira-kira, Pak Albert. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak ini Pak Budi atas perkenannya kami hubungi hari ini. Terima kasih banyak juga atas masukan tadi, saran untuk teman-teman mahasiswa. Sukses selalu Bapak, sehat selalu.